Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu istilah Kristen yang sangat membingungkan buat banyak orang, apalagi mereka yang mungkin belum begitu mengerti, yaitu tentang lahir kembali, born again. Karena ada banyak orang berkata, orang Kristen mengajar lahir kembali. Apa yang terjadi itu lahir kembali? Apa kita harus masuk kembali ke rahim ibu lalu dilahirkan kembali? Atau sebagian mungkin berkata, apakah itu berarti orang Kristen kalau mati lalu nanti satu saat dia akan kembali jadi janin, masuk dalam rahim seorang ibu lalu dilahirkan untuk kedua kalinya? Ada banyak orang bingung dengan istilah kelahiran kembali. Tetapi Yesus dengan tegas bilang, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Lalu timbul dalam pikiran kita, melihat aja enggak, apalagi masuk. Sehingga kita langsung berpikir, berarti kelahiran kembali adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup Kristen. Memang saya ngerti ada banyak gereja sudah tidak membahas lagi tentang kelahiran kembali. Saya ngerti ada banyak orang Kristen sendiri bahkan gak ngerti apa itu dilahirkan kembali. Tapi kita harus ingat, Yesus jelas bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Sementara hidup Kristen sangat dekat berhubungan dengan kerajaan Allah. Karena sementara kita di muka bumi, supply hidup kita, segala keperluan kita dicukupi justru oleh sorga. Karena kita adalah duta-dutanya Kristus. Alkitab bilang kita ada di muka bumi, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Makanya Alkitab janji bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Dengan lain kata, kita punya source, kita punya sumber yang berbeda dengan dunia. Karena itu Alkitab berkata bahwa aku akan tetap menyertai engkau, aku tetap akan mencukupi keperluanmu. Bahwa melewati air engkau tidak akan dihanyutkan, melewati api engkau tidak dihanguskannya. Nah, kenapa kekristenan begitu yakin bahwa badai boleh terjadi, tetapi kebutuhan kita tetap terpenuhi oleh Tuhan? Karena kerajaan sorga mencukupi keperluan kita, dan sorga tidak pernah mengalami krisis. Nah, kalau kita tidak dilahirkan kembali, pertanyaannya, bisakah kita mengecap segala kebaikan kerajaan sorga? Lu melihat aja tidak. Dan bukan hanya itu, setelah kita mati, maka kita harus berhadapan dengan apakah saya masuk kerajaan Allah atau saya masuk pada kebinasaan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti soal kelahiran kembali, born again, dilahirkan kembali, adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, saudara bisa bayangkan betapa bodohnya kekristenan kita tanpa pengertian tentang sesuatu yang sangat penting. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Dengan lain kata, barang siapa yang dilahirkan kembali, ia akan melihat kerajaan Allah. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita untuk senantiasa menjadikan firman Tuhan dasar keseharian, langkah-langkah hidup kita. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan bukan hanya bicara tentang hidup nanti setelah mati, tetapi saya percaya firman Tuhan bicara tentang hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik dalam kehidupan kita, untuk kita berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Dalam program kita ini, kita sedang membahas tentang dilahirkan kembali. Nah, harus kita ingat bahwa setiap manusia dilahirkan dari sebuah keluarga, dan Alkitab menyebut itu sebagai manusia dilahirkan dari daging dan darah. Nah, karena manusia dilahirkan dari daging dan darah membawa sifat tersendiri. Sehingga kalau orang tuanya pemarah, biasanya anaknya pemarah. Tapi yang lebih parah kadangkala dalam tanda petik dosa-dosanya pun terbawa. Kalau orang tuanya kawin cerai, suka berzina,
ini nular juga pada anak-anaknya. Sebagian menyebutnya sebagai itu keturunan, sebagian menyebutnya itu kutuk yang terus mengikat dalam keluarga itu, apapun namanya. Tetapi daging dan darah membawa karakter-karakter tertentu, sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan tertentu. Tetapi Paulus berkata demikian, bahwa di dalam Kristus kita turut disalibkan, sehingga manusia lama kita mati. Tetapi kita hidup, namun bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Nah, ini yang disebut dilahirkan kembali. Bahwa manusia lama kita mati turut disalibkan, supaya manusia baru kita dapat hidup. Dan Alkitab menggambarkan dua hal. Manusia bisa lahir dari daging dan darah. Tetapi waktu manusia mati, maka manusia hidup dari firman dan Roh Kudus. Artinya kuasa Yesus dan tuntunan Roh Kudus. Makanya Paulus bisa bilang bahwa aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini dilahirkan kembali. Saya tidak akan ikuti lagi manusia lama, tapi sekarang saya memakai karakter ilahi untuk berjalan dalam terang Kristus. Nah, bagaimana seorang manusia lamanya mati disalibkan, maka manusia barunya akan hidup, yaitu lewat kesadaran bahwa saya berdosa, saya bertobat, saya menyerahkan manusia lama saya. Maka Kristus akan menutupi, Kristus akan menudungi, Kristus akan menaungi saya. Sehingga sekarang saya hidup tidak lagi di bawah kendali saya, tidak lagi di bawah kendali daging, tidak lagi di bawah kendali hawa nafsu, tetapi saya dikendalikan oleh Kristus. Dan Alkitab berkata, saya memikul salib, saya menyangkal diri, dan sekarang saya berjalan bersama Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Kenapa dia datang pada waktu malam? Supaya orang gak lihat, saudara-saudara, ya kan? Dan dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dari firman dan roh, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, kata Alkitab, adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saya tertarik dengan kalimat itu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tidak punya tempat dalam kerajaan Allah. Tapi apa yang dilahirkan roh adalah roh, dan akan senantiasa bersama dengan Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti apa ini pentingnya soal dilahirkan kembali? Sampai Alkitab begitu tegas bicara. Sementara kadang-kadang gereja sudah tidak bicara lagi. Ada banyak hamba Tuhan sudah tidak bicara lagi tentang proses kelahiran kembali. Ada banyak gereja sudah tidak pernah mengupas tentang kelahiran kembali lagi. Dia anggap pokoknya kalau orang sudah dibaptis, otomatis dia dilahirkan kembali. Jawaban saya sederhana, belum tentu. Kalau memang dia dibaptis karena keputusan bertobat, okelah, dia memang dilahirkan kembali. Tetapi kalau seorang dibaptis hanya karena lihat orang lain dibaptis, atau lebih parah lagi, kalau dia hanya dibaptis pada saat bayi misalnya, yang dia nggak sadar apa-apa, lalu dia nggak pernah ambil keputusan, sehingga apa yang terjadi? Dia Kristen, dulunya pernah dibaptis waktu bayi, tapi dia hidup berzina misalnya, dia hidup minum mabuk, dia hidup dengan judi, dia hidup pergi keluar masuk diskotik, dia hidup dengan dukun-dukun, percaya jimat-jimat dan kuasa kegelapan. Lalu dia mulai bilang bahwa, oh, saya sudah dilahirkan kembali karena saya sudah dibaptis. Loh, bagaimana bisa? Karena dilahirkan kembali adalah sebuah keputusan untuk manusia lama saya mati, tapi manusia baru saya hidup oleh karena anugerah, dilahirkan kembali. Apa yang dari daging adalah daging, tapi apa yang dari roh adalah roh. Haleluya. Nah, saya pelajari yang pertama, seorang dapat dilahirkan kembali hanya oleh anugerah. Ayat yang kelima bilang apa? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti seorang dapat dilahirkan kembali oleh karena anugerah. Karena seorang tidak bisa dilahirkan kembali karena perbuatan, karena kebaikannya. Oh iya, pendeta saya ini orang baik sekali, karena itu saya sudah dilahirkan kembali. No. Kita dilahirkan kembali hanya oleh anugerah. Waktu kita menyadari dosa, minta ampun, minta darah Yesus menyucikan hidup kita, karena darahnya telah tertumpah buat kita di atas kayu salib. Lalu kita buka hati buat dia, anugerahnya turun. Kita dilahirkan kembali oleh air dan roh, oleh firman dan Roh Kudus, ya kan? Jadi seorang dilahirkan kembali hanya karena anugerah. Orang baik belum tentu dilahirkan kembali, tetapi orang yang dilahirkan kembali dengan sungguh-sungguh pasti akan menjadi orang baik yang memberkati banyak orang. Yang kedua saya pelajari, seorang dapat dilahirkan kembali
seorang yang dilahirkan kembali pasti berubah. Seorang yang dilahirkan kembali pasti berubah. Karena ayat yang ke-6 bilang, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kalau kita dilahirkan dari daging, maka otomatis kebiasaan-kebiasaan daging. Tapi kalau apa yang dari roh, itu pasti hal-hal dari roh akan terjadi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin tahu, saya sudah dilahirkan kembali nggak ya? Tanya sama diri saudara sendiri, saya sudah berubah nggak ya? Saya tidak bilang orang yang dilahirkan kembali pasti sempurna. Tapi yang saya percaya, orang yang dilahirkan kembali sedang berjalan menuju kesempurnaan. Hidupnya berubah. Kalau tadinya egois, sekarang sudah mulai bisa menerima orang lain apa adanya. Kalau tadinya kasar, sekarang hidupnya mulai penuh kasih. Mulai ada perubahan. Tapi terus dalam perjalanan bersama dengan Yesus, lewat firman, lewat Roh Kudus, terus disempurnakan. Jadi seorang dapat dilahirkan kembali hanya karena anugerah. Yang kedua, seorang yang dilahirkan kembali pasti berubah. Dan yang ketiga, seorang yang dilahirkan kembali harus berani meninggalkan segalanya. Makanya Paulus pakai istilah bahwa manusia lama saya mati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya istilah mati itu sendiri dengan bahasa yang paling halus biasanya disebut meninggal. Apa artinya? Dia meninggalkan segala-galanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita bilang saya dilahirkan kembali, berarti kita harus berani meninggalkan segala-galanya. Kebiasaan buruk kita, hal-hal yang mungkin menghancurkan hidup kita, hal-hal yang mungkin menjadi batu sandungan buat orang lain, hal-hal yang kita tahu Tuhan gak suka gitu ya kan. Jadi kalau orang dilahirkan kembali lalu tidak meninggalkan segala-galanya dan mengiring Yesus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu meragukan proses kelahiran kembali. Karena seorang yang dilahirkan kembali, kata Sakius bilang, kalau ada orang yang kuperdayakan, hartanya kukembalikan 4 kali lipat. Berarti ada tindakan radikal untuk meninggalkan segala yang tidak berkenan dan berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Saudaraku, biar kita buka hati. Manusia lama kita disalibkan dan kita dilahirkan kembali oleh air dan roh, oleh firman dan Roh Kudus, sehingga kita dapat berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang mungkin tidak punya kepastian dalam hidupnya, atau mungkin saudara hari-hari ini sedang merasa bahwa betul nggak ya Yesus masuk dalam hidup saya nggak punya kepastian tentang kelahiran kembali, saya nggak punya kepastian tentang sorga. Lalu hari ini saya dengar firman Tuhan, saya mau manusia lama saya disalibkan, biar manusia baru saya, manusia Kristus ada dalam hidup saya dan mengendalikan hidup saya. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanan di dada karena beban, karena masalah, karena persoalan hidup, karena ingin mengalami proses kelahiran kembali dalam hidupnya, meninggalkan manusia lama dan turut dalam manusia baru bersama dengan Kristus. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga kami boleh bangkit sebagai ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah terbit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang kita doakan, karena tidak pernah Tuhan lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena Yesus gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.